Halo Sobat Tekno, kita kembali lagi di podcast Teknosans, ngobrolin tekno sambil santai. Di sini saya Pina sebagai host. Kalau kalian masih ingat, di episode kemarin itu ngebahas tentang algoritma Uniform Unicode Search atau disingkat dengan UCS gitu. Untuk di episode kali ini kita akan ngebahas tentang topik yang rumit gitu, tapi sangat penting di dunia PBMI. Dan di sini saya tidak sendiri tentunya. Saya ditemani oleh seorang developer sekaligus mentor gitu. Boleh Kak? Halo Kak Dik. teman-teman, nama saya Ahmad Taufik dan di sini saya akan menjelaskan, algoritma dynamic programming. Oke. Untuk lebih dalam gitu Kak. Kan belum banyak yang tahu ya tentang algoritma pemrograman dynamic ini gitu. Boleh Kak bisa dijelasin apa itu algoritma pemrograman eh dinamik? Nah, kalau teman-teman belum tahu tentang algoritma dynamic programming, jadi si algoritma ini memecahkan masalah tetapi dengan menjadikan masalah itu menjadi sub-sub masalah yang kecil. Nah, ketika masalah ini diselesaikan, maka hasilnya akan disimpan untuk dipakai di kemudian. Oke. Jadi inti dari algoritma pemrograman dasar ini dari segi efisiennya ya? Betul banget teman-teman apa yang disampaikan oleh Vina. Jadi dengan menyimpan hasil masalah yang disebut memoization atau menggunakan table untuk menghitung solusi secara bertahap atau yang sering disebut tabulation sehingga kita tidak perlu untuk menghitung perulangan atau untuk menghitung perhitungan ulang yang tidak diperlukan. Oke. Kalau untuk, pemrograman dinamik ini ada nggak sih, contohnya biar kita tuh, bisa membayangkan gitu? Oke. Jadi ada satu contoh teman-teman itu bagaimana cara kita untuk menghitung deretan Fibonacci. Kalau kita kalau kita menghitung deretan Fibonacci dengan rekursif dan tanpa optimisasi, maka akan lama teman-teman untuk menghitung deretan tersebut. Nah, tapi dengan adanya pemrograman dinamis ini, kita bisa menghitung deretan Fibonacci ini dengan gampang teman-teman. Karena kita menyimpan hasilnya, lalu menggunakannya kembali di kemudian. Jadi seperti itu ya? Oh berarti ini ya yang sering disebut dengan, solusi optimal gitu? Nah, jadi benar banget teman-teman, pemrograman dinamis ini membantu kita menemukan cara yang optimal dan efisien. Nah, jadi ada satu contoh lagi yaitu knapsack. Jadi kita memasukkan barang ke dalam tas yang mempunyai kapasitas tertentu. Nah, kita ingin memaksimalkan nilai barang yang ingin dimasukkan ke dalam tas tersebut. Oh jadi visualisasinya seperti tas ya? Ya, Berarti kalau seperti itu, algoritma pemrograman dynamic ini sangat berguna ya untuk digunakan? ya benar banget teman-teman. Jadi ini algoritma yang sangat berguna dalam misalkan pembuatan AI, pembuatan kecerdasan buatan yaitu AI tadi, dan analisis data. Dan algoritma ini sering digunakan dalam kompetisi di dunia pemrograman. Oke, bicara nih soal kompetisi, menurut Ahmad, kenapa sih, banyak orang yang merasa kesulitan dalam menggunakan algoritma pemrograman dynamic ini gitu? Biasanya karena butuh pemahaman tentang bagaimana cara memecahkan masalah menjadi sub-masalah. Terus harus bagaimana cara mengurutkan, cara-caranya teman-teman. Selain itu, dibutuhkan pola pikir yang berbeda dengan algoritma yang lain. Karena kita harus bagaimana caranya mengoptimalkan dan, menghemat memori teman-teman. Oke, berarti, ada nggak sih tips yang bisa Ahmad share ke teman-teman yang mau belajar tentang algoritma pemrograman dynamic ini gitu? Ada nih teman-teman tips dari saya yaitu, yang pertama, kalian harus paham dasar-dasar rekursis. Karena banyak masalah, dari pemrograman dynamic ini dari rekursif itu sendiri teman-teman. Dan yang kedua, kalian coba dengan masalah yang tadi teman-teman, seperti deretan Fibonacci atau longest common subsequence. Dan yang ketiga, itu ya latihan teman-teman, karena dengan latihan kalian akan paham
dengan algoritma ini, sehingga kalian bisa menentukan, mmm, apa ya teman-teman, bisa menentukan, cara-cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi teman-teman. Oke, itu sangat tips yang sangat bagus sekali ya. Oh, ada nih, ada satu pertanyaan lagi. Oke. Menurut Ahmad, apa sih tantangan, yang dalam menerapkan algoritma pemrograman dinamik ini di dunia nyata? Jadi tantangan terbesarnya adalah untuk menyusun algoritma yang benar-benar efisien dalam kasus yang besar, terutama ketika datanya itu yang akan diproses itu benar-benar besar atau kompleks. Kadang kita juga harus melakukan pendekatan dengan algoritma yang lain untuk mendapatkan hasil yang optimal. Wah, keren banget ya untuk obrolan kita hari ini, sangat menarik juga ya dan penjelasan juga sangat mudah dipahami. Eee, aku rasa juga teman-teman nih, lebih paham ya tentang algoritma pemrograman dinamis sekarang gitu. Aku mau bikin kesimpulan dulu dari materi kali ini, yaitu algoritma pemrograman dynamic adalah salah satu jenis algoritma yang digunakan untuk pemecahan masalah yang dimana memecahkannya menjadi masalah yang lebih kecil gitu. Jadi algoritma ini sangat berguna untuk menghemat waktu komputasi gitu. Tadi juga disebutkan ada contoh ya, salah satu contoh yang dimana masalah deret Fibonacci. Ya. Yang dimana untuk, yang dimana menghitungnya itu cukup lambat ya, karena kan, dilakukan secara berulang-ulang. Jadi dengan adanya algoritma pemrograman dynamic ini jadi memudahkan gitu. Terus juga tadi ada tantangan, tantangan di, algoritma ini tuh di dunia nyata, yang dimana harus, menyusun algoritma ini secara efisien untuk kasus besar. Kadang juga kan algoritma, pemrograman dynamic ini membutuhkan algoritma lain untuk hasil yang optimal. Dan juga tadi ada di-share gitu tips, untuk teman-teman yang mau belajar tentang algoritma pemrograman dynamic. Oke, terima kasih, Ahmad, sudah memaparkan materi tentang algoritma ini gitu dan sudah mau bergabung di episode kali ini. Ya. Episode kali ini juga adalah sesi episode terakhir yang membahas tentang algoritma-algoritma sebelumnya. Hmm. Oke teman-teman, itu dia episode kali ini yang membahas tentang algoritma pemrograman dynamic. Sekaligus episode ini juga mengakhiri sesi dari episode-episode sebelumnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari episode awal. Eh, Jangan lupa untuk follow channel Teknosans dan share ke teman-teman yang lain juga. Eh, Sampai jumpa dan terima kasih dan tunggu kami di podcast-podcast berikutnya. Eh, Teknosans, ngobrolin tekno sambil santai. Bye-bye.